mengemukakan janji pada kita di pagi hari ini. Saya menjemput kita sekalian bangkit berdiri dan kita menyanyi bersama dari nyanyian rohani nomor 10 ayat pertama dan yang kedua. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati kita masing-masing datang di hadapan Tuhan untuk mengaku bahwa kita telah melakukan salah dan dosa.
tidak mengikuti apa yang menjadi petunjuk dan titah kehendak Allah. Oleh sebab itu, ketika dengan sungguh-sungguh kita mengaku di hadapan Tuhan, maka kita percaya bahwa Allah yang kita percaya dan terus dapat mengasihi kita untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan amanatkan. Untuk kita harus hidup melakukan hukum kasih. Oleh sebab itu, mari kita berdoa memohon ampunan dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Demi minggu pagi hari yang kudus ini kami datang sebagai umat-Mu. Kami mengaku bahwa ada begitu banyak salah dan dosa yang telah kami lakukan, baik itu lewat pikiran dan perkataan dan juga perbuatan kami yang menyakiti hati Tuhan dan juga hati sesama. Maka kami menyadari bahwa kami tidak punya kekuatan dan punya kuasa untuk mengalahkan kuasa dosa yang telah kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi kami. Oleh sebab itu sesungguhnya kami menyadari bahwa kami punya Tuhan yang penuh kasih, yang telah memberikan anak Yesus Kristus untuk datang dan memberikan dirinya untuk mengampuni setiap salah dan dosa kami. Oleh sebab itu ketika kami datang di hadapan Tuhan, kami percaya bahwa kami telah diberikan pengampunan dari Tuhan melalui anak Yesus Kristus. Maka kami akan terus dapat diperbaharui untuk terus menjalani hari-hari hidup dalam tugas dan pekerjaan yang telah Tuhan Engkau amanatkan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan Engkau mendengar setiap doa dan permohonan yang telah disampaikan oleh umat-Mu di pagi hari. Biarlah Tuhan Engkau dapat mendengarkan setiap doa dan permohonan. Tuhan Allah Bapa di surga, terima doa dan permohonan kami. Menjadi dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hadapan mata Yesus.
Tuhan bagi kita di minggu pagi hari ini berbunyi demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang besar dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kita para nabi. Kiranya Roh Kudus dapat menuntun saya dan Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk kita melakukan hukum Tuhan dalam kehidupan kita di minggu kerja yang baru. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk kembali. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan atas nama majelis dan persekutuan jemaat diberikan kesempatan pada ujian atau konflik dari week 3 untuk mendapatkan ujian. Dari dusun belantara
Terima kasih untuk pujian sampaikan Bapak Ibu, saudara dan saudari anak-anak, warga WIB 3. Hanya Tuhan yang akan memberkati Bapak Ibu untuk terus memuji dan memuliakan besar Tuhan, dan Tuhan memberkati pujian di bagi kita untuk kita terus menyatakan pujian dan syukur kita kepada Tuhan di atas tanah berdoa. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita dalam ibadah di minggu yang kedua di bulan Februari tahun 2023 terdapat di dalam Pertama Korintus pasal 11, Pertama Korintus pasal 11 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-34. Pertama Korintus pasal 11 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-34. Jika Bapak Ibu jemaat Tuhan kita sudah menemukan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa meminta tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Tuhan karena kami masih diberikan waktu dan kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan dalam persekutuan ibadah yang kudus di pagi hari ini. Kami percaya dengan sungguh bahwa kami telah melewati perjalanan kehidupan kami di minggu kerja yang telah kami lalui. Oleh karena kami telah menjalannya dengan mentaati kebenaran firman. Oleh sebab itu kami hendak kembali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang hendak menuntun kami dalam perjalanan hidup kami di minggu kerja yang baru, dalam menjalankan tugas dan pekerjaan dan pelayanan, dan juga di tengah-tengah pekerjaan yang telah Tuhan karuniakan bagi kita dimanapun kami hidup dan kami berada, supaya semua yang kami kerjakan kami lakukan di dalamnya kami akan melakukan dengan kebenaran. Oleh sebab itu Tuhan Allah Bapa di surga, anugerahkanlah kami dengan kuasa Roh Kudus untuk menolong kami, mampukan kami untuk kami membaca kebenaran firman ini, dan di dalamnya kami boleh dapat memahami dan mengerti dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Allah Bapa di surga, berkati kehidupan hamba dan juga umat-Mu, sebab kami telah siap untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya akan membacakan, Bapak Ibu dapat mengikuti dalam Alkitab masing-masing. Berikut pembacaan firman Tuhan, kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuan tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perbedaan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perbedaan, supaya nyata nanti siapa di antara kamu yang akan diuji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan, sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu
lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan kepadamu. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia ini. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Demikian pasal pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah kita yang membaca firman serta memelihara dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Haleluya. Barang apa yang kamu buat dengan perkataan atau pekerjaan, buatlah semuanya dengan nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur olehnya kepada Allah, yaitu Bapa. Kita berpantas Amen.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan persembahan yang telah diberikan dan juga kotak diakonia pembangunan dan aksi, ada beberapa pokok doa dari jemaat yang diserahkan. Yang pertama, perpuluhan dari keluarga Selmata Kepayu. Yang kedua, perpuluhan dari keluarga Uniwali. Yang ketiga, pengucapan syukur keluarga Apawara. Yang keempat, perpuluhan kios ajudan Muare. Yang kelima, pengucapan syukur keluarga YL Marien. Yang keenam, pengucapan syukur dari keluarga Devianto Palalangan atas ulang tahun pernikahan tanggal 11 Februari 2023 yang ke-10 tahun. Yang ke-7, perpuluhan tanpa nama. Doa persembahan diserahkan kepada pelayan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, Shalom. Selamat ulang tahun untuk kita semua sebagai warga jemaat GKI di Tanah Papua. Kita baru saja merayakan HUT PI yang ke-168. Kita bersyukur karena kita merayakan HUT yang ke-168. Oleh sebab itu, dalam sukacita iman kita terus diberikan waktu dan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi bagian pengejaran dalam pelayanan perjamuan kudus yang dilakukan oleh gereja. Oleh sebab itu, dalam pembacaan firman Tuhan kita yang terbaca dalam ibadah di saat ini, pertama Korintus pasal 11 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-34, yang diberikan tema kekudusan perjamuan malam. Kekudusan perjamuan malam. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita lihat bagian pembacaan firman Tuhan dengan berikut pembacaan kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Sebab kita tahu bahwa perjamuan itu adalah perjamuan yang sakral dan kudus. Oleh sebab itu, dalam praktek pelayanan perjamuan kudus yang telah dipahami dan juga dimengerti dalam pembacaan firman Tuhan kita di saat ini, Rasul Paulus melihat ada praktek-praktek yang mungkin sudah jauh dengan apa yang sebenarnya dipahami dalam perjamuan. Oleh sebab itu, Rasul Paulus sedang mengingatkan kembali kepada jemaat di Korintus untuk harus memahami dan mengerti tentang makna atau arti yang sesungguhnya dari perjamuan itu dalam persekutuan orang-orang percaya. Oleh sebab itu, dalam bagian pembacaan firman Tuhan ini ada beberapa hal yang menjadi renungan bagi kita dalam bacaan yang kita baca. Yang pertama, perjamuan adalah hubungan persekutuan kita dengan Kristus. Kita disatukan dengan ikatan kasih Kristus dengan kematiannya. Oleh sebab itu, hubungan yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di jemaat di Korintus, supaya mereka harus memahami bahwa perjamuan itu adalah bagian yang menyatukan mereka untuk memahami cinta kasih Kristus yang telah memberi dirinya untuk menebus dosa-dosa kita.
Oleh sebab itu dalam perjamuan kita tidak ada perbedaan antara kita. Ketika kita duduk dalam perjamuan yang selama ini kita ikut sebagai anggota sidang jemaat, kita tidak memahami secara biasa-biasa. Tetapi perjamuan yang kita ikuti adalah perjamuan yang betul-betul mengikat kita dengan Kristus, supaya hubungan kita dengan Kristus itu benar-benar kudus. Oleh sebab itu kalau perjamuan, kita ikut perjamuan itu berarti betul-betul kita harus siap. Kita harus siap karena ketika kita ikut perjamuan kudus sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima roti dan anggur, kita telah dikuduskan dan kita telah diperbaharui untuk kita keluar dan mempraktekkan arti makna dari perjamuan itu. Sebab ketika kita duduk bersama-sama dalam meja perjamuan kudus, itu tidak ada kelas di sana. Nah, ini orang yang punya jabatan dan nanti majelis mau layani dia duluan. Tidak. Sebab praktek yang dilakukan oleh jemaat di Korintus itu seperti itu. Akhirnya tidak mengerti maksud dan tujuan dari perjamuan itu. Oleh sebab itu, kenapa kita makan makanan yang sama dan minum minuman yang sama? Itu berarti ada sebuah ikatan kasih yang ada di sana. Sehingga kalau majelis, kalau kita pakai bentuk salib, nah itu berarti kita dilayani sesuai dengan urutan. Bila hati ada yang salah duluan, dia yang tua jadi dia harus duluan. Nah ini yang muda jadi dia dari belakang. Tidak. Hubungan kita harus ada ikatan kasih, ada ikatan persaudaraan yang harus kita wujudkan di sana. Sebab ketika kita keluar, kita akan melakukannya di luar. Yang kedua adalah perjamuan adalah saat di mana orang percaya disatukan dalam ikatan kasih, sehingga saling mengenal satu dengan yang lain untuk memahami arti berbagi kasih. Jadi ketika kita sudah bertemu, kita sudah melihat satu dengan yang lain. Oh, yang di sebelah ini dia di wing sana, dia ada di wing sana, tapi dia adalah saudara, sahabat, sesama seiman yang harus kita berbagi kasih. Jadi ketika kita sudah melakukan itu, maka kita akan mengerti arti daripada perjamuan. Sehingga tidak ada perceraian antara kita. Kita tetap membawa hubungan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin ada sesuatu yang menghalangi kita dalam persekutuan, kita sama-sama berguru sama-sama supaya kita harus saling merangkul dalam persekutuan. Oleh sebab itu perjamuan itu adalah sebuah ikatan kasih kita antara satu dengan yang lain untuk mempraktekkan apa yang Yesus ajarkan. Sebab Yesus memberi dirinya untuk mati dan menebus dosa kita. Tidak ada syarat-syarat yang harus menghalangi Yesus untuk harus mengampuni kita. Oleh sebab itu ketika kita menjadi pengikut-pengikut Kristus, maka kita tidak bilang, nah ini dari dia, Serui, Jayapura, Solo, nah ini dari Manado, Ambon, Toraja, Batam, dan lain sebagainya. Itu tidak ada. Kita semua adalah satu di dalam Kristus. Yang ketiga, perjamuan adalah ikatan persaudaraan dalam melayani Tuhan dan sesama tanpa memandang hubungan kasih yang bersyarat. Jadi sama seperti yang tadi. Jadi tidak ada hubungan yang bersyarat. Kita mau melayani siapa silakan, karena kita sudah mengambil bagian bersama dalam perjamuan. Supaya tidak ada perceraian antara kita. Ah, dia itu orang lain, kenapa saya harus melayani dia? Oleh sebab itu, kebiasaan-kebiasaan yang kita alami dalam kehidupan persekutuan, kita tahu kalau dalam Korintus ini bicara tentang karunia-karunia
Masing-masing kita pasti diberikan karunia untuk melayani menurut ukuran yang Tuhan berikan bagi kita. Tetapi karunia yang Tuhan berikan bagi kita untuk melayani, berarti kita harus lakukan sesuai dengan kebenaran. Jangan sampai kita mau lakukan supaya orang itu bilang dia itu boleh. Kalau yang ini tidak. Pelayanan yang kita lakukan, kita tetap menjaga kekudusan dari Tuhan, supaya kasih Tuhan itu terus dinyatakan di dalam diri kita. Sebab apa yang kita lakukan, nama Tuhan yang harus dipuji dan dipermuliakan. Karena kita menikmati makanan yang sama, menikmati minuman yang sama. Itu berarti saya rasakan, dia juga rasakan hal yang sama. Bagian yang keempat, perjamuan adalah tempat di mana kita merasa kenyamanan karena kita sudah dilayakkan untuk makan roti dan anggur tanpa hambatan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam perjamuan biasa kita diundang. Mungkin disampaikan 1 minggu sebelumnya untuk perjamuan diundang. Dan pada saat itu bagaimana dilakukan oleh majelis. Mungkin dalam ibadah disampaikan itu mengingatkan kita supaya kita mempersiapkan diri, supaya datang dalam perjamuan. Jadi kita datang bukan dengan maksud asal pergi supaya saya makan roti di sana. Roti yang kita makan itu tidak kita samakan dengan roti yang ada di toko. Ketika kita datang dalam perjamuan, kita makan roti, kita percaya bahwa tubuh Kristus mengujikan kita, memperbaharui kita. Lalu kita minum, menyegarkan kita untuk kita terus hidup, untuk melakukan kebenaran. Maka kita merasa nyaman. Ya, orang tua dulu kalau tidak ikut perjamuan, biar sampai tua juga dia masih ikut, karena dia tidak makan perjamuan saja, dia berpikir rugi sekali saya tidak makan perjamuan. Kita hari ini kita pikir itu main-main saja, karena mereka jaga itu kekudusan itu. Sebab makanan itu dapat memberikan kehidupan bagi kita di hari ini maupun kehidupan yang kekal. Kita jumpa dengan Kristus sendiri di sana. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita akan memperhatikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab. Yang kelima, perjamuan adalah saat di mana kita menerima amanat Tuhan untuk dapat mengingat cinta kasih Kristus yang mati karena dosa kita. Itu menjadi tugas dan tanggung jawab bagi kita, bahwa kita telah menerima amanat Tuhan. Setelah mengikuti perjamuan kudus, kita keluar, kita harus berikatan kepada setiap orang. Jangan kita sembunyi-sembunyi. Mau ikut perjamuan itu harus begini, harus siap baik-baik baru ikut. Karena yang kita punya liturgi itu sudah jelas, sudah menyampaikan di sana, supaya orang datang tidak main-main untuk mengikuti perjamuan kudus. Bila saya ikut tahun depan saya ikut lagi, bukan. Maksudnya bahwa kita mengikuti perjamuan setiap tahun, 1 tahun 4 kali. Tujuannya supaya kita tetap mempertahankan persekutuan kita dengan Tuhan dan juga sesama kita, supaya kita terus memberitakan Injil Yesus Kristus tentang kematian dan kebangkitan sampai Tuhan datang kembali. Dari ketiga, anggota SIM jemaat yang baru pertama diteguhkan lalu ikut bagian dalam perjamuan kudus, dia harus bersyukur karena dia telah menerima amanat Tuhan. Sebelum kita meneguhan sini, kita tidak mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kita belum mendapat amanat Tuhan. Ketika kita mendapat amanat Tuhan untuk menyampaikan berita tentang kebenaran firman Tuhan, orang belum yakin karena kita belum mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Oleh sebab itu, kita punya tugas dan tanggung jawab supaya kita akan menceritakan ini bagi setiap orang, supaya dia tidak boleh ada di rumah. Kita bawa dia masuk untuk menjadi orang percaya yang sesungguhnya, yang diterima oleh Kristus, supaya
sampai waktunya kita akan ditanyakan, sudah melakukan amanat perjamuan kudus? Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, marilah kita merenungkan bagian pembacaan firman Tuhan. Yang terakhir, perjamuan adalah waktu di mana kita belajar untuk sabar, dilayani dan sabar untuk melayani, karena Yesus Kristus sabar menghadapi tantangan menuju pada penyaliban. Mari kita menderita bersama-sama dalam persekutuan kita, di dalam jemaat, saling mendoakan satu dengan yang lain, karena berita tentang kebenaran Injil adalah berita penderitaan. Kita mengikut Kristus tidak mengkampanyekan, kita menderita. Tetapi ketika kita sudah memahami arti dan maknanya, maka kita tetap bersukacita, biar kita menderita. Sehingga firman Tuhan tadi sudah bilang, biar kita baku marah. Siapa yang bertahan? Tahan uji. Tapi jangan sampai kita jadikan itu sebagai kesempatan untuk menghancurkan tubuh kita yang sudah dikuduskan. Kita ini sudah dikuduskan. Oleh sebab itu, setiap tantangan yang kita hadapi dalam persekutuan dengan Tuhan, kita harus tetap jaga. Lalu ketika kita keluar untuk menyampaikan berita ini kepada setiap orang yang kita jumpai, dengan hal mengasihi, kita harus lakukan dengan menjaga kekudusan kita dengan Tuhan, dengan sesama kita. Jangan sampai kita lakukan supaya dia bilang dia boleh. Kita lakukan dengan maksud kita, dengan cara yang salah. Karena semua yang kita lakukan itu untuk menjaga kekudusan dan kebenaran Allah. Oleh sebab itu, marilah kita pulang kembali ke tengah-tengah kehidupan pribadi dan keluarga. Kita harus merendahkan diri untuk saling melayani satu dengan yang lain. Tidak ada sesuatu yang harus kita cari dalam persekutuan. Yang kita cari adalah kebenaran. Bagaimana kita hidup saling melayani, saling menolong satu dengan yang lain. Mungkin kita lakukan, orang cerita kita, silakan saja. Tapi kita tetap harus menderita, karena justru itulah kita menjadi anak-anak Kristus, anak-anak Tuhan yang terus menderita untuk menghadapi seluruh tantangan pergumulan hidup pribadi dan keluarga, dan juga dalam tugas dan pekerjaan kita. Tantangan dunia hari ini mau mencoba kita sejauh mana kita punya persekutuan dengan Tuhan dan sesama kita. Ketika Tuhan sudah lihat kita sudah tidak bagus suka, tidak bagus senang lagi, tidak terima Tuhan lagi, ya kita harus siap. Tetapi ketika kita terus memberi waktu dan kesempatan untuk datang kepada Tuhan, Tuhan akan terus menuntun kita supaya kita punya iman yang kuat untuk menghadapi tantangan. Hari ini seluruh bencana alam yang terjadi di tanah Papua dan juga di Indonesia dan juga dunia hari ini mau mengingatkan kita. Ya, kita tidak tahu tahun ini adalah tahun yang menguji sejauh mana iman kita kepada Tuhan. Apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita tetap lakukan dengan penuh syukur dan sukacita, karena kita telah diberikan waktu dan kesempatan untuk hidup di tengah-tengah dunia untuk menjalankannya. Yang terpenting kita punya waktu untuk Tuhan. Ketika kita mau melakukan tugas dan pekerjaan kita harus berdoa supaya ketika kita hadapi tantangan kita tidak goyah, kita tetap siap untuk melayani Tuhan. Hari ini UPG akan dilantik. Mereka dapat melakukan amanat itu. Sabar dan tekun untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan untuk memeriksa seluruh keuangan di dalam persekutuan jemaat dengan sabar. Pasti apa yang telah dipercayakan untuk Bapak Ibu harus dapat diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan mengaku pengakuan iman rasuli. Oleh sebab itu jemaat Tuhan mempersiapkan nyanyian rohani 167 ayat yang ketiga. Saya jemput jemaat bangkit berdiri
tidak menggerakkan dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat kita mengaku kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang dikuduskan Allah, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terpilih dari bangsa seluruh dunia. Akan dilakukan pelantikan perbendaharaan keuangan gereja atau BPPG oleh BPK dalam hal ini dengan penuh kasih kami sebut oleh Pendeta Matilda A. Warita STA STH MI selaku anggota BPK wilayah kota. Bagi Bapak Ibu Saudara yang namanya disebut, mohon mengambil tempat di depan menghadap altar. Yang pertama, Ketua Ibu Katarina Saweri Korei, Sekretaris Saudara Roland Mararu, dan anggota Bapak Devrianto Palalangan. Selanjutnya mohon kesediaan Ibu Pendeta M.A. Warita STH MI kepada Ibu waktu tempat disilakan. Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Badan Pekerja Klasis Mimida, di hari ini Minggu 12 Februari 2023 membaca surat keputusan pelantikan untuk melaksanakan seluruh tugas sebagai Badan Pemeriksa Perbendaharaan Gereja di Tengah Jemaat GKI Solapide Mapur Jaya. Surat keputusan nomor 034-G/T-10/2022 tentang struktur anggota Badan Pemeriksa Perbendaharaan Gereja Jemaat GKI Solapide Mapur Jaya periode kerja tahun 2022 sampai 2027. Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, Badan Pekerja Klasis Mimika menimbang a. bahwa demi menjamin kelancaran dalam pengorganisasian dan pelaksanaan tugas Badan Pemeriksa Perbendaharaan Gereja Jemaat, maka perlu pengesahan struktur BPPG Jemaat GKI di
Tanah Papua dalam tahun periode 2022 sampai 2027. B. Bahwa pengesahan struktur tersebut dimaksud pada butir A diatur dan ditetapkan dalam suatu surat keputusan Badan Pekerja Klasis GKI di Tanah Papua. Mengingat A. Tata Gereja GKI di Tanah Papua tahun 2022 di Waropen. B. Peraturan GKI tentang jemaat, klasis dan sinode pada bab 3 pasal 12 ayat 10 tentang tugas dan wewenang Badan Pekerja Klasis GKI di Tanah Papua. C. Peraturan klasis GKI tentang bab 5 pasal 13 tentang tugas dan wewenang Badan Pekerja Klasis GKI di Tanah Papua. Memperhatikan surat masuk Majelis Jemaat GKI Solapide Mapuru Jaya nomor 021-A-1-10-2022 tanggal 14 Oktober 2022 tentang daftar nama struktur BPPG Jemaat GKI Solapide Mapuru Jaya memutuskan menetapkan pertama, mengakhiri masa berlakunya surat keputusan Badan Pekerja Klasis GKI Mimika sebelumnya tentang pengesahan struktur Badan Pemeriksa Perbendaharaan Gereja Jemaat GKI Solapide Mapuru Jaya dalam periode kerja tahun 2017 sampai 2022. Kedua, menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas pengabdian dan kesetiaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab BPPG Jemaat, khususnya di Jemaat GKI Solapide Mapuru Jaya. Ketiga, mengesahkan nama-nama anggota struktur Badan Pemeriksa Perbendaharaan Gereja Jemaat di dalam Jemaat GKI Solapide Mapuru Jaya pada periode kerja tahun 2022 sampai 2027 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut. Ketua, Ibu Katarina Sawery. Sekretaris, Saudara Roland Mararu. Anggota, Bapak Debrianto Palangan. Keempat, mengamanatkan kepada yang disebut pada diktum ketiga di atas tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan dan pembinaan keuangan terhadap pertama, Majelis Jemaat sebagai koordinator, yang kedua, bendahara unsur-unsur dalam jemaat, ketiga, bendahara panitia perayaan. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga dikeluarkannya surat keputusan Badan Pekerja Klasis yang mengganti, merubah, dan atau mengakhiri pemberlakuan surat keputusan ini. Ditetapkan di Timika pada tanggal 12 Februari 2023, Badan Pekerja Klasis GKI Mimika tertanda sabda nama Ketua Pendeta Junus Maurice Bonsapia SCH NPPG 01172200011540. Sekretaris Pendeta Johan Wongsiwo Resesi Teologia NPPG 01-19009.1552. Tembusan disampaikan kepada pertama, Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua di Jayapura. Kedua, anggota Badan Pekerja Sinode Wilayah 8 di Mimika. Dan ketiga, BPPG tingkat klasis GKI Mimika. Demikianlah pembacaan surat keputusan di dalam pelantikan dan pelaksanaan anggota BPPG dalam Jemaat Solapide Mapuru Jaya di hari ini. Maka surat ini pun mengantar Badan Pekerja Klasis GKI Mimika untuk masuk dalam proses pelantikan di saat ini. Hari ini Minggu 12
dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab ini dengan rajin, jujur dan setia, dan dengar-dengar, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Amin. Demikianlah pembacaan surat keputusan Badan Pekerja Klasik dalam melantik dan mempercayakan seluruh tugas tanggung jawab Badan Pengawas Perbendaharaan dalam Jemaat GKI Solafide Mapurujaya. Tuhan memberkati. Ya, Bapak Ibu dimohon kembali ke tempat duduknya. Ya, kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Magda Awalika STH ini yang sudah melatih struktur PPPG tingkat jemaat. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, mari kita masuk dalam doa sepakat, doa persembahan. Kita berdoa. Segala puji dan hormat kami panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, Allah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur karena kami telah diberikan waktu dan kesempatan untuk belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Dan dapat menuntun kami untuk perjalanan hidup kami dalam pekerjaan dan pelayanan Tuhan, dan juga di tengah-tengah kehidupan persekutuan jemaat, keluarga, dan juga dalam tugas dan pekerjaan kami. Kami percaya dengan sungguh bahwa Tuhan Engkau telah mempercayakan tugas dan pekerjaan dan pelayanan bagi kami. Kami akan terus dapat melakukan dengan kebenaran cinta kasih Kristus. Sebab itu Tuhan berkati, sempurnakan kebenaran firman Tuhan yang telah kami baca di hari ini, sehingga boleh menjadi bagian dalam kehidupan pribadi dan keluarga, dan juga dalam persekutuan jemaat. Dalam Bapa di sorga, Bapa berdoa menyerahkan seluruh kehidupan persekutuan jemaat telah mengumpul bagian dalam ibadah di pagi hari ini. Tuhan Engkau mengenal setiap pribadi lepas pribadi masing-masing, telah datang untuk memuji memuliakan Tuhan dan menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati tugas dan pekerjaan yang Tuhan percayakan sebagai Bapak Kepala Keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pemuda dan pemudi serta anak-anak dalam berbagai macam tugas dan profesi yang telah Tuhan Engkau percayakan bagi kehidupan kami. Biarlah Tuhan Engkau berkati sebagai pegawai negeri, TNI dan Polri, dan juga sebagai karyawan, karyawati, dan juga pekerja bertugasan, ya swasta dan juga pengusaha kecil dan juga menengah, dan juga pengusaha yang besar, dan juga dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan Engkau percayakan dalam kehidupan persekutuan jemaat sebagai pencari kerja, dan juga sebagai warga jemaat yang sudah pensiun dalam tugas dan pekerjaan. Tuhan Engkau mengenal dan mengetahui seluruh hidup dan kehidupan umat-Mu. Berkatilah, berikan semangat untuk terus dapat hidup, jalankan tugas dan tanggung jawab dan aktivitas yang telah dilakukan. Tuhan Allah Bapa di surga, berdoa menyerahkan kehidupan dan impian para lansia yang ada di tengah-tengah persekutuan jemaat. Tuhan berkati, berikan kekuatan dan kesehatan dan juga berlimpah dalam hidup mereka. Apa yang mereka butuhkan dalam hari-hari hidup, Tuhan Engkau senantiasa memberkati. Juga berdoa untuk kehidupan warga jemaat yang saat ini dalam keadaan sakit, yang ada dalam ibadah di saat ini maupun yang ada di rumah, yang ada di klinik, dan juga yang ada di rumah sakit. Karena hadir di tengah-tengah kehidupan dan memberikan kekuatan dan kesehatan dan kemuliaan bersumber daripada Tuhan sendiri, sehingga dalam hidup dan kehidupan mereka akan selalu bersyukur dan terus berharap banyak kepada Engkau Tuhan sebagai sumber kekuatan dan sumber segala dokter dan tabib dan benar. Menalah Bapa di sorga, setiap kehidupan persekutuan jemaat yang ada dalam berbagai macam pergumulan dan tantangan di tengah-tengah kehidupan keluarga, dan juga di tengah-tengah tugas dan pekerjaan, lingkungan di mana kehidupan umat berada, Tuhan Engkau yang dapat menolong untuk memberikan jalan keluar, supaya dalam hidup dan kehidupan persekutuan jemaat selalu dapat
kenyamanan yang terjamin dalam hidup dan kehidupan secara rohani dan juga secara jasmani. Tuhan Engkau senantiasa dapat memberkati. Manalah Bapa di sorga, berdoa menyerahkan seluruh kehidupan para hamba-hambamu, penatua dan camat dan badan pelayan unsur jemaat dan juga panitia pembangunan gedung gereja Gospel dan juga panitia pengadaan pengurus dan juga panitia hari-hari besar gerejawi dan panitia atau tim multimedia dalam jemaat dan pengurus BPPG tingkat jemaat yang baru saja dilantik dan juga badan pelayan unsur jemaat pos tata usaha. Tuhan Engkau mengenal dan mengetahui setiap pribadi lepas pribadi kami yang telah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan, baik di jemaat induk maupun di Gospel Kairos Pelabuhan. Tuhan Engkau anugerahkan kekuatan dan kesehatan dan juga umur yang panjang bagi kehidupan kami, supaya kami terus kuat dan sehat dan taat dan setia untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Secara khusus bagi BPG tingkat jemaat yang baru saja dilantik, Tuhan Engkau berkati mereka dalam tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan selama 5 tahun, tahun 2022 sampai 2027, bersama-sama dengan majelis jemaat untuk dapat mengawasi seluruh keuangan di tengah-tengah persekutuan jemaat. Berkatilah seluruh kehidupan keluarga, para hamba-hambamu yang terus setia menopang dalam tugas dan pekerjaan dan pelayanan. Tuhan memberkati baik suami, istri dan juga anak-anak. Tuhan Allah Bapa di sorga, seluruh program pelayanan yang hendak dilakukan di tahun pelayanan 2023, berdoa pertaruhkan kedatangan pengasihan Allah. Tuhan Engkau memberkati kami, supaya kami boleh bergandengan tangan bersama-sama sebagai satu persekutuan untuk saling mengingatkan, saling melayani satu dengan yang lain sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa berdoa untuk kehidupan kami secara umum sebagai masyarakat dan juga sebagai umat Tuhan di Indonesia dan juga di tanah Papua, dengan berbagai macam peristiwa fenomena alam yang terjadi dan menjadi pergumulan bagi kehidupan kami sekalian sebagai umat Tuhan. Kami terus berdoa, kami mohon pertolongan Tuhan, kekuatan iman yang sungguh Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kami, supaya setiap situasi dan kondisi yang telah kami alami, baik secara pribadi, keluarga dan juga dalam masyarakat dan secara umum, kami boleh dapat memahami secara iman, dan kami saling mendoakan satu dengan yang lain dalam menghadapi situasi dan juga kondisi ini. Dan juga kami harus saling memberi sumbangan sosial untuk setiap saudara-saudara kami yang telah mengalami musibah bencana alam, baik yang ada di Jayapura, Manado dan juga yang ada di seluruh provinsi di Indonesia dan juga di dunia. Apapun yang telah kami lakukan, apapun yang telah kami jalankan di tengah-tengah persekutuan kami, baik lewat gereja maupun pemerintah dan juga di tengah-tengah berbagai macam organisasi paguyuban, kami hendak melakukan amanah kebenaran firman untuk saling menolong, saling menguatkan satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan yang memberkati semua kami yang telah berikan dukungan doa bagi setiap saudara-saudara kami yang telah mengalami tantangan oleh karena peristiwa fenomena alam yang terjadi di sekitar di mana kehidupan umat Tuhan berada. Biarlah Tuhan yang memberkati pemerintah, gereja dan juga TNI dan Polri dan juga seluruh lembaga yang turut membantu untuk melayani seluruh saudara-saudara yang telah mengalami bencana alam. Biarlah kehidupan mereka akan selalu diberkati oleh Tuhan. Berilah ketenangan, berilah penghiburan yang sejati bagi kehidupan warga-keluarga mereka yang telah mengalami musibah bencana.
Biarlah Tuhan Engkau sendiri dapat berkata dalam situasi dan kondisi yang telah kami alami di Indonesia maupun dunia. Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa berdoa untuk persembahan syukur yang telah kami berikan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkati baik lewat tamu dan juga kota, diakonia, kuban dan juga aksi dana. Dan juga datang dari warga jemaat yang telah memberikan bentuk-bentuk ungkapan syukur mereka. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kehidupan secara pribadi dan juga keluarga yang telah menyatakan syukur oleh karena berkat Tuhan yang telah Tuhan anugerahkan, dan juga ucap syukur oleh karena Tuhan Engkau telah menambahkan seusia dalam perjalanan hidup secara pribadi maupun keluarga yang telah mengucap syukur karena penambahan usia dalam usia perkawinan. Kiranya Tuhan terus tambah-tambahkan sukacita dan berkat tengah-tengah kehidupan perjalanan hidup dalam keluarga dan juga dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Maka jemaat yang telah memberikan amplop berpuluhan, kiranya Tuhan akan memberkati kehidupan mereka secara pribadi dan juga keluarga. Tugas dan pekerjaan mereka Tuhan akan terus berkati, sehingga mereka terus dapat berkati oleh Tuhan, dapat mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan untuk terus menopang pekerjaan dan pelayanan Tuhan di tengah-tengah persekutuan. Tuhan Allah Bapa di surga, pada saat ini hamba berdoa menyerahkan hambamu Bu Pendeta Muhlikar yang telah hadir sebagai badan pekerja klasis untuk anggota BPK wilayah kota yang telah melatih BPPG tingkat jemaat di hari ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati hambamu, berikanlah kekuatan dan kesehatan dan juga umur yang panjang untuk terus dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan di tengah-tengah klasis GKI Timika, dan juga dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan sebagai ketua jemaat di jemaat GKI Kanaan Timika. Biarlah seluruh tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan Engkau dapat menolong hambamu untuk terus dapat bekerja, dan Tuhan berkati kehidupan keluarga, suami dan anak-anak yang terus setia menopang hambamu dalam tugas dan pekerjaan dan pelayanan ini. Apapun yang menjadi pergumulan dan harapan di dalam kehidupan keluarga hambamu, Tuhan berdoa bertaruhkan ke dalam tangan pengasihan Allah. Tuhan Allah Bapa di surga, juga berdoa untuk hambamu Sekretaris Klasis GKI Timika yang saat ini melayani di pos PLK Yosumanto. Tuhan berkati tugas dan pekerjaan dan pelayanan yang telah dilakukan di hari ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati. Kami bersyukur sebagai jemaat GKI Sulapide mempercaya karena kami telah dikunjungi oleh dua hambamu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kehadiran dua hambamu untuk terus dapat memberikan motivasi, semangat untuk kami terus ada dalam tugas dan pekerjaan dan pelayanan di tengah-tengah persekutuan jemaat. Tuhan Allah Bapa di surga, kami akan kembali ke tengah-tengah kehidupan pribadi dan keluarga kami. Kami akan menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan di kerja yang baru. Kami mohon penyertaan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang akan selalu kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa di surga, inilah doa dan syukur dan syafaat kami. Ampuni semua salah dan dosa kami Tuhan, dan Tuhan Engkau dengarlah doa permohonan kami. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan memuji Tuhan bersama dalam nyanyian itu jemaat yang 426. Nyanyikan ayat 1 dan 2 dalam keadaan duduk, dan ayat yang ketiga kita nyanyi dalam keadaan. Kita harus membawa Yeah.
Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara dan melindungi saudara-saudara. Kiranya Tuhan menerangi saudara-saudara dengan wajah-Nya dan mengasihi saudara-saudara. Kiranya Tuhan menunjukkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara selamat dan sejahtera. Demikian ibadah kita. Bapak Ibu kita silakan untuk kembali dalam saat. Shalom. Selamat pagi menjelang siang. Yang pertama-tama kita bersama jemaat menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta A.R. Rawai SSD Emis yang sudah melayani ibadah di minggu pagi ini 12 Februari 2022. Kiranya Tuhan yang punya pekerjaan memberkati Bapak Pendeta, baik pribadi bahkan juga memberkati keluarganya. Dan ucapan terima kasih yang berikut kami sampaikan kepada anggota PPK wilayah kota. Dengan penuh kasih kami turut Pendeta Matilda Alwanita STH Emis yang ada di tengah-tengah kita bersama-sama beribadah dan sudah bersedia hadir untuk melantik struktur PPPG tingkat jemaat. Kiranya Tuhan memberkati pendeta di setiap tugas tanggung jawab pelayanan, baik di tengah-tengah jemaat Kanaan dan juga di kelas Mimika. Dan ucapan terima kasih yang berikut kami sampaikan kepada seluruh jemaat, Bapak Ibu yang sudah hadir dalam ibadah di minggu pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati seluruh kehidupan kita di tengah-tengah persekutuan ini. Waktu selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Ibu Pendeta selaku anggota wilayah kota untuk memberikan sambutan. Kepada Ibu Pendeta, waktu dan tempat disilakan. Shalom. Yang saya hormati dan kasihi segenap PHMJ, tetapi juga seluruh rangkaian kesatuan majelis dalam jemaat. Yang saya hormati dan kasihi segenap badan pelayan unsur, panitia-panitia hari raya gereja maupun panitia pembangunan di dalam jemaat. Dan yang saya hormati kasihi dan tetap menjadi titik dari seluruh pelayanan GKI ataupun pelayanan kami di atas jemaat. Sentero sama Tuhan, jemaat Salafide Mapulu Jaya, dari week yang pertama sampai week yang terakhir. Biarlah kekuatan di dalam Tuhan yang terus dicurahkan dalam kuasa Roh Kudus-Nya senantiasa nyata bagi kita semua. Dan yang terakhir, selamat kepada segenap anggota PPPG yang baru saja dilantik di dalam segala kasih, pertolongan, penyertaan dan juga amanah dari Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai badan pekerja kelas GKI Mimika, saya ada dalam percakapan dan juga pada kesempatan ini berdiri di depan jemaat untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan sebagai informasi, tetapi juga ini menjadi doa yang akan tetap mengikat kita semua manakala kepada hamba-hambanya Tuhan yang harus menerima keputusan berdasarkan surat tugas yang baru, tetapi juga bagaimana kita akan tetap menjadi satu kesatuan di dalam doa supaya pekerjaan ini terus dilaksanakan. Maka di tengah jemaat di minggu pagi yang berbahagia, dari atas dasar kebenaran firman, bagian pertama tetap
sampaikan kepada segenap anggota BPPG dalam jemaat. Tetaplah Bapak Ibu menggarisbawahi isi dari kata-kata dalam pelatihan. Rajin, jujur, dan setia, tetapi juga dengar-dengar. Bagian ini tidak diperlakukan untuk anggota BPPG yang baru dilantik. Sesungguhnya bagian ini juga diperlakukan kepada setiap nama yang disebutkan di dalam jemaat yang akan menjadi sasaran utama dalam pelaksanaan tugas BPPG, baik kepada koordinator-koordinator WIK sebagai pemegang kas dalam WIK maupun unsur-unsur sampai kepada panitia-panitia, supaya mari kita semua jujur, setia, dengar-dengaran, manakala waktu disampaikan datang untuk diperiksa. Bagian ini senantiasa disampaikan manakala hadir dan harus ada dalam pelantikan anggota BPPG dalam jemaat. Kita percaya firman Tuhan tidak pernah berubah. Ketika Bapak Ibu Saudara dan saya, ketika orang-orang khusus yang Tuhan tetapkan dengan segala keberadaan diri dalam penyerahan kepada Tuhan melaksanakan kepercayaan Tuhan, maka dia Tuhan yang menyatukan kita semua, khususnya di hari ini dalam perjamuan kudus, tidak akan pernah tinggal diam. Untuk itu, selamat bagi segenap anggota BPPG dengan jemaat ini, maju dan tetap melaksanakan tugas yang Tuhan berikan, dan bagi jemaat juga disampaikan selamat. Mengapa? Ketika ada anggota BPPG, tentu akan menjadi bagiannya tetap menopang pekerjaan Tuhan, khususnya perbendaharaan di dalam jemaat. Hal yang kedua, di hari yang berbahagia dalam sukacita 168 tahun pekabaran Injil di tanah Papua, BPPG kelas atau Badan Pekerja Kelas Mimika tetap menyampaikan pertama kepada segenap GKI Solokide maupun Jaya, patutlah Bapak Ibu Saudara-saudari dari 1 sampai yang terakhir bersukacita. Mengapa? Di dalam setiap untayan doa Bapak Ibu, di dalam setiap ungkapan syukur Bapak Ibu, di dalam setiap harapan manakala itu dibawa kepada Tuhan, baik di dalam rumah Tuhan ini, baik di ruang historis sampai di rumah tinggal masing-masing jemaat. Manakala berdoa bagi hambanya Bapak Pendeta Abdul Rawai sebagai hamba yang Tuhan pilih, maka doa Bapak Ibu itu Tuhan dengar, Tuhan jawab. Meskipun hari ini masih menjadi sebuah pertanyaan, itu ini masih belum dapat kejelasan, tetapi nyanyian ini sudah merdu dinyanyikan secara klasik Mimika. Benar, secara fisik SK itu belum ada, ya, sebab masih dalam bentuk rancangan struktur. Tetapi gereja ini ketika memutuskan untuk membentuk struktur badan pekerja klasis, tentu ini bukan hal yang dianggap bermain-main. Untuk itu hari ini sebagai badan pekerja klasis GKI Mimika tetap mengharapkan kepada segenap jemaat, tapi juga majelis yang ada, mari terus topan di dalam doa dan tetap ada dalam pelaksanaan pelayanan, persekutuan, kesaksian, memuji Tuhan bersama-sama sambil menantikan waktu di mana Bapak Pendeta akan menerima SK untuk dibacakan di tengah jemaat ini. Tidak ada perubahan yang dilakukan sebab sudah begitu jelas Bapak Pendeta Abdul Rawai SSD Emis, ya, dipercayakan Tuhan dan gereja ini sebagai sekretaris klasis GKI, ya, Asma. Itu adalah bagian yang sudah ditetapkan dalam sebuah percakapan dan strukturnya sudah ada. Saya perlu sampaikan kenapa sampai hari ini Bapak Pendeta masih ada surat keputusan untuk menarik dan menetapkan pelayan baru, ya, menempatkan pelayan baru di jemaat Solokide ini belum datang-datang. Bapak Ibu, klasis Mimika menerima hampir sekitar 5 pendeta dari luar klasis Mimika, dan khusus Bapak Ketua klasis GKI Asma itu datangnya dari Manokwari dan tetap masih ditunggu. Kiranya ini menjadi alasan yang membuat kita semua menanti dan satu di dalam doa. Amin, ya. Amin. Ya. Di sini saya percaya tidak ada alasan lain selain lagu yang selalu dinyanyikan.
sapu tangan biru kan, merah rasanya dan lain sebagainya. Tetapi perahu ini akan tetap maju, perahu ini harus terus berlayar. Jemaat selebih dia mampu saya. Dalam gereja ini mencatat sejarah. Dari sini, dua Bapak Ibu, semua hal yang Bapak Ibu buat dalam membentuk seorang pribadi yang Tuhan pakai jauh di asmat. Dan itu menjadi sukacita. Maka nikmatilah seluruh kebersamaan sambil menanti SK. Baik dari Badan Pekerja Sinode GKI di Padang Papua sampai SK dari Klasis GKI Mimika. Siap? Kita siap. Kita akan menunggu. Semua sudah disiapkan. SK adalah bagian terakhir. Apakah setelah raker ataukah setelah konven? Tuhan berkehendak mengantar kita kepada waktu itu. Akhir dari beberapa hal yang disampaikan Bapak Ibu dalam firman Tuhan tadi, pendeta bilang, jadi anak Tuhan, ikut Tuhan ini kita menderita. Ya, semua dalam rumah Tuhan ini punya penderitaan. Penderitaan yang kita gumulkan dan kita tetap bawa seperti layaknya salib, itu tidak pernah sia-sia. Saya tidak pernah menyangka pada waktu pemilihan Badan Pekerja Klasis, ketika saya terpilih, rangkulan sebagai saudara itu saya terima, doa menyertai langkah saya maju di Klasis ini. Tetapi kemudian saya pun menerima sebuah informasi secara resmi bahwa pendeta Abdul Rahman harus maju melangkah sebagai sekretaris Klasis di Klasis GKI Asmat. Bagian terakhir kiranya menjadi sebuah kesaksian yang hidup. Kita semua punya kesaksian. Jemaat maupun saya atau selebihnya menjadi jemaat yang sudah mengalami banyak hal dan Kairos adalah buktinya. Mari kita maju bersama, kita percaya, berjuang untuk Tuhan. Kita sudah menikmatinya dan akan tetap menikmati apa yang Tuhan berikan. Jangan kiranya akhir dari 3 hal yang disampaikan menjadi sebuah informasi, tapi juga menjadi titipan doa dan meneguhkan kita semua. Tuhan Kepala Gereja di atas firman-Nya senantiasa memberkati dan menyertai kita semua. Shalom. Ya, sekali lagi kita berikan aplaus kepada Ibu Wanita. Iya, baik, demikian wakil jemaat sekaligus sambutan dari Badan Pekerja Klasis wilayah kota. Waktu selanjutnya kita akan pulang kembali ke tengah-tengah kehidupan keluarga dan mohon untuk pendeta juga majelis berada di pintu keluar untuk menyambut Bapak Ibu saudara-saudari kita bersalam-salam.